Ibu Wakil Bupati Kabupaten Mempawah yang kami hormati, saudara pengurus IPNU IPPNU se-Kabupaten Mempawah yang baru saja barangkali sudah dilantik yang kami hormati, hadirin hadirat sekalian yang seluruhnya kami hormati. Alhamdulillah, sore ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu majelis. Insya Allah majelis ini penuh dengan barokah. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa kami sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sore ini kita bisa mengikuti jejak beliau, rekam jejak beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan nanti bersama tentang sekedar perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengambil manfaat, mengambil hikmah, mengambil pelajaran, sehingga yang terpelajar kita sekalian ini bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, sehingga kita sekalian menjadi pelajar, putra maupun putri yang baik bahkan terbaik, mendapatkan ilmu yang manfaat banyak dan barokah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan sebagai pecinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya datang kemari ini seolah-olah secara tidak langsung kita memenuhi undangan baginda Rasul, karena acara ini adalah acara Isra. Isra Mi'raj ini adalah perjalanan beliau yang hasilnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa perintah wajib yang asalnya 50 kali kita harus melakukan sholat sehari semalam, akan tetapi akhirnya itu hanyalah 5 kali dalam sehari semalam. Ini merupakan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, karena perjuangannya yang mestinya sehari semalam 50 kali kita melakukan sholat, ternyata hanya 5 kali, kita harus banyak bersyukur kepada beliau. Di antara syukur kita kepada beliau itu semacam anda barusan yang membacakan kalimat Tola al-Badru alaina, itu adalah sebuah ungkapan bahwa yang hadir itu adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan terima kasih kepada saudara pembawa acara, sekaligus kepada seluruh panitia yang telah sudi dan berkenan hati mengundang kami untuk menyampaikan ceramah agama tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Sekalipun barangkali ini tidak banyak orangnya kalau dibandingkan dengan masyarakat. Makanya Ibu Wakil Bupati barusan ngomong, saya tidak tahu Pak Kiai, kalau saya tahu ini insya Allah akan saya gabungkan dengan kaum ibu-ibu muslimat, kata beliau. Tidak tahu, cuman semalam katanya yang baru tahu ini, kalau sekarang ini ada acara. Adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian, ya maklum saya ini bagian NU-nya, kalian semuanya adalah banumnya, termasuk organisasi badan otonom yang di bawah naungan NU, termasuk anda sekalian ini. Alhamdulillah. Jadi berkaitan dengan Isra Mi'raj, otomatis kita tentunya karena ini acaranya adalah acara Isra,
Pertama kali tentunya kita akan berbicara tentang orang ngaji, orang belajar, mendengarkan ceramah agama. Kalau kita seumpamanya hari ini, sore ini berangkat dari rumah, kata baginda Rasul, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang berangkat keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, ia berarti ada di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai pulang, berarti sekarang ini sedang ada di jalan Allah. Kalau seumpamanya di jalan Allah ini kita diambil yang namanya umur kita, nyawa kita, maklum tidak ada yang tahu dan sebagainya, berarti kita ini orang yang mati syahid. Alhamdulillah, karena kita sekarang ini dalam keadaan fisabilillah. Sampai pulang nanti posisi kita ini ada fisabilillah. Malahan bahasa yang lain itu manintaqalah liyata'allama ilman. Barang siapa yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, katakanlah dari rumah tempat tinggal datang kemari ini untuk mencari ilmu. Sekarang ini kan mencari ilmu tentang Isra Mi'raj. Apa manfaat? Di antaranya itu adalah ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Sebelum melangkahkan kaki itu dosanya sudah diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Sebelum berangkat, sebelum melangkahkan kaki, dosa sudah diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Banyak manfaat. Apalagi yang namanya mencari ilmu ini memang diwajibkan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bagi setiap orang Islam, laki maupun perempuan. Makanya IPNU dan IPPNU ngaji belajar itu karena tuntutan tuntutan wajib. Berarti kita ini kalau tidak ngaji, kalau tidak belajar, otomatis dosa. Kemudian hari ini kewajiban kita ngaji ini, otomatis karena harus ngaji tentang sholat. Masalahnya Isra itu ujung-ujungnya adalah sholat. Nah, Anda sebagai pelajar, kan begitu ya, Anda sebagai pelajar otomatis akan calon menjadi pemimpin. Kalau sudah menjadi pemimpin, pandai atau tidak pandai, tahu atau tidak tahu, kalau sudah menjadi pemimpin harus tampil ada di depan. Kalau sudah ada di depan, kalau sendirian barangkali tidak seberapa. Kalau banyak orang, masalahnya ada sebuah syair, fa inna kabirul qawmi la ilma indahu Soghirun idha, bagaimana ya katanya, Soghirun idhal tafat alaihil mahafilu, barangkali begitu. Pemimpin masyarakat yang tidak punya ilmu, Soghirun, itu menjadi orang kecil. Artinya penyesalannya luar biasa. Kapan itu? Idal tafat alaihil mahafilu, manakala pemimpin umat itu tadi dihadapan kepada acara-acara besar. Menjadi pemimpin, kemudian sekarang ini ada di acara besar, ada acara pertemuan-pertemuan, pemimpin itu tidak punya ilmu, ia menjadi soghirun, kecil. Saya tidak ada artinya ngumpul dengan orang-orang banyak semacam ini karena saya tidak tahu. Padahal di tengah masyarakat menjadi seorang pemimpin. Makanya Anda sekarang ini, katanya syair yang lain, wa ayyamal hadatsati fagtanimha ala innal hadatsata la tadubu. Wa iyyamal hadatsati, hari-hari muda Anda ya sekarang ini, masa muda Anda, faltanimha, manfaatkan sebaik mungkin. Jangan Anda sia-siakan waktu ini. Waktu adalah uang, bukan hanya sekedar penghias bibir itu. Waktu adalah uang itu bukan hanya sekedar penghias bibir, bukan.
Tetapi yang namanya waktu Anda, masa muda Anda, faktanimah, manfaatkan sebaik mungkin. Kenapa alasannya? Kok harus dimanfaatkan sebaik mungkin? Camkanlah, ingatlah, innal hadatsata la tadumu, karena masa muda Anda itu tidak akan tetap, tidak akan abadi. Setelah Anda ini menjalani masa muda, Anda ini sudah bukan Ibnu lagi, Anda ini sudah bukan IPP lagi. Nanti akan beranjak ini, Anda akan menjadi PMII, kan begitu. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Anda ini jangan menjadi manusia yang stagnan, yang berhenti di tempat. Jangan, Anda harus maju. Karena ini Anda harus maju sekarang ini. Berakit-rakit ke hulu itu memang kita itu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi, memang betul. Sekarang payah, capek rasanya itu. Saya kalau teringat Anda tempo hari yang ada pelaksanaan PKD ya, yang di Peniraman, di Darut Tolibin, saya mungkin tidak bisa menemani Anda banyak, tidak bisa menemui Anda di tempat pelatihan di atas itu. Nampaknya berapa? 3 hari 3 malam ya, 3 hari 3 malam sampai subuh. Ya Allah, giat, semangat luar biasa. Saya bangga itu. Alhamdulillah. Jadi kakak-kakak Anda itu semangat sampai subuh. Makanya kalau kalau mereka itu ada rasa malas dan sebagainya, mungkin diberi sanksi dan sebagainya, saya sangat salut itu. Itu bukan untuk para pemimpin, bukan untuk para ketua-ketua panitia itu, demi adik-adiknya. Semacam sekarang ini, semuanya ini bukan untuk ketua-ketua ini, akan tetapi untuk Anda ini. Alhamdulillah. Karena yang jelas itu, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari demi hari itu berputar, tidak stagnan, tidak berhenti yang namanya hari itu. Artinya Anda sekarang ada di bawah. Giliran yang akan datang ini otomatis berjalan ke atas ini, seperti roda perjalanan. Anda sekarang Ibnu, IPPNU, yang akan datang akan menjadi PNI, yang akan datang menjadi Ansor, yang akan datang menjadi NU, yang akan datang terus itu beranjak. Bisa saja Anda akan menjadi presiden. Amin Allahumma amin. Karena masa depan tidak ada yang tahu. Yang tahu kita ini masa yang lalu, masa sekarang, masa yang akan datang tidak ada yang tahu. Tahunya kita ini yang lalu, biarlah berlalu. Sekarang yang akan datang tidak tahu. Adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian, saya tempuh hari ini pengajian ke Tanjung Bunga. Perjalanannya hampir 1 hari. Berangkat dari rumah ini jam 10 barangkali begitu ya. Jam 10 berangkat dari rumah ini, sampai di tempat itu sekitar jam 5 kurang sedikit sore. Kemudian sepulangnya itu menemukan nampaknya ini anak periraman nampaknya. Saya berhenti. Setelah berhenti itu nampaknya kawin di sana, begitu ya. Kawin di sana, mempunyai mertuanya itu adalah tokoh masyarakat, orang yang sangat yang sangat berharga nampaknya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian mempunyai masjid, ia menjadi kebanggaan masyarakat di sana. Nampaknya orang tuanya dibilang sama saya, karena saya berhenti, Pak Kiai, menantu saya ini nampaknya di sini kurang begini nampaknya Pak Kiai. Padahal saya ini sudah segalanya dan sebagainya, sudah dipersiapkan untuk menantu saya Pak Kiai. Anak satu-satunya ini Pak Kiai, karena ini merupakan istri saya yang terakhir, cuman anak satu Pak Kiai. Apa maksudnya?
Nampaknya anak itu kebingungan bagaimana harus menghadapi masyarakat, bagaimana harus ngurus masjid. Itu loh, iya. Bagaimana harus ngurus masjid, bagaimana harus ngurus masyarakat. Saya sekolahnya tidak benar, ngajinya tidak benar, mundonya tidak benar, begitu. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga ini untuk kita sekalian. Orang ngaji belajar seperti kita sekarang ini tidak dirasakan. Jadi apa, mau jadi apalah kita. Jangan seperti orang dulu. Kalau orang dulu ini bagaimana? Sudahlah Cong, tidak usah ngaji, tidak usah belajar, tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Sudah ada presiden, sudah ada bupati, sudah ada camat, sudah ada kades. Mau jadi apa Cong? Kan begitu ya? Iya. Ternyata sekarang bagaimana? Setelah kawin ada di mana-mana. Yang akan datang tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah mertuanya ada surau? Tidak tahu. Mertuanya ada masjid? Tidak tahu. Mertuanya ngurusi masyarakat? Tidak tahu. Kalau sudah semacam itu, wah, saya panggil ke rumah. Kamu kapan-kapan kalau datang ke Peniraman harus ke rumah. Datang ke rumah. Saya di sana itu berikan doktrin, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Beli buku 1, 2, 3 dan sebagainya, semuanya bisa dipelajari. Belajar baca khutbah, belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Saya bilang begitu. Anda sekarang ini sedang masanya. Anda sekarang ini waktunya untuk belajar yang baik, yang rajin dan sebagainya. Sudah, sementara ini hanya untuk pertama kali saja dulu. Sekarang kalau kita ini beranjak kepada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, Isra ini tidak pernah terjadi sebelum dan sesudah beliau Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad adalah teristimewa. Nabi Muhammad ini lain daripada yang lain. Kalau Nabi yang lain itu biasa-biasa, maksudnya biasa-biasa dibandingkan dengan Nabi ini. Nabi adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para utusan. Bedanya dengan yang lain, yang membedakan itu apa? Di punggung beliau itu ada khatamul nubuwah, ada stempel cap kenabian. Yang lain tidak ada. Stempelnya itu apa? Ini segitiga. Di sini ada segitiganya ya? Ada segitiganya ya? Ada apa yang segitiga itu biasanya? Biasanya santri ya? Apa lagi? Oh, EPPM ada segitiganya ya? Ada segitiga. Logonya ya? Bagaimana? Jadi apa namanya, stempel kenabian, cap kenabian ada di punggung Rasul Khotamun Nubuwah ini. Bertuliskan segitiga, Allahu wahdahu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluh. Samping kanan tawajjah haitsu syi'ta. Samping kirinya fa innaka mansurun. Di bawahnya wa baina khotam wa baina katifaihi sallallahu alaihi wasallam khotamun nubuwah. Artinya apa? Sudah jelas, Allah satu, tidak ada yang berserikat dengannya. Muhammad adalah utusan Allah sekaligus hambanya. Yang bagian kanannya, menghadaplah kamu ke tulisan itu, di mana saja Anda berada, mansurun, Anda akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya wa baina katifaihi khotamun nubuwah, di punggung Nabi ada stempel kenabian. Kalau tidak ada stempel kenabian, berarti kenabiannya itu palsu. Apakah ada? Dari Nabi sudah ada. Namanya orang Musailimatul Kadzdzab. Sekarang apakah ada? Di Jember dulu saya masih kecil ini ada orang yang menyatakan beliau sebagai Nabi. Muhammad Jember Rasulullah. Kok berani ya? Sekarang juga ada tempo hari yang lalu itu Gavatar. Siapa itu? Musaddiq. Kan ada ya? Ahmad Musaddiq. Kok berani dia menyatakan sebagai Nabi? Padahal Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Sudah. Apa itu
manfaatnya? Ini apa namanya, kemana-mana ceritanya. Manfaatnya khotamun nubuwah, stempel kenabian itu, kalau Anda tulis di rumahnya, seumpama di pagi hari Anda dalam keadaan punya wudhu melihat khotamun nubuwah, ada orang yang mengatakan itu tawajjah. Tawajjah ya, lafaz tawajjah barangkali, Anda akan dijaga oleh Allah sampai sore hari. Kalau melihatnya sore hari dalam keadaan punya wudhu, keadaan yang melihat itu dalam keadaan senang, bahagia dan sebagainya, Allah Ta'ala akan jaga sampai pagi. Kalau melihatnya dari awal bulan, bulannya itu bulan Komariah, bukan bulan Januari, itu bukan, tetapi Muharram. Kalau apa namanya, dari awal bulan tanggal 1 Rajab sumpamanya, tanggal 1 Sya'ban, tanggal 1 Ramadan, Allah Ta'ala akan selamatkan sampai akhir bulan. Malahan sampai kalau melihat dari awal tahun, berarti bulan Muharram, ya kan, tahun baru Hijriah itu pertama, Allah Ta'ala akan jaga, akan selamatkan sampai akhir tahun. Bahkan dalam seumur hidupnya ini, melihat sekali itu saja, insya Allah Allah Ta'ala akan menjaganya. Amin Allahumma amin. Itu perlu untuk kita sekalian, karena itu punya kita gitu loh, punya kita itu. Kemudian anak-anak sekalian atau adik-adik sekalian, alhamdulillah Rasulullah sekarang ini, biar ada isroknya begitu ya, sedikit ya, sekalipun sedikit supaya ada begitu loh, supaya ada. Rasulullah dibedah sebelum berangkat itu, dibedah, ternyata dikeluarkan hatinya, dibersihkan, diisikan barang yang namanya Islam, iman, ilman, hilman, yakinan. Jadi Rasulullah itu apa namanya, pembelajaran yang termasuk ilmu, termasuk Islam, iman itu langsung dituangkan oleh malaikat Jibril, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian untuk mendapatkan Islam, iman dan ilmu pengetahuan itu tidak melalui pembedahan, operasi bedah apa namanya badan, tidak, akan tetapi harus belajar di sekolah, harus belajar di pesantren dan sebagainya, itu adalah Anda. Kemudian apa namanya, selain daripada itu, ini biar cepat, langsung Rasulullah didatangkan oleh malaikat Jibril yang namanya Buraq. Anda sudah tahu semuanya ya, sudah tahu semua yang namanya Buraq. Buraq ini malaikat Jibril itu ngambilnya dalam sorga. Di dalam sorga itu buraq yang bertembaran, sekitar 40.000 ekor buraq. Semuanya besar, gemuk, cantik, indah, kelihatannya lincah dan sebagainya. Semuanya semacam itu. Namun ada seekor burung, badannya kurus kering. Ia nampaknya susah, kurang tidur, kurang makan, kurang minum dan sebagainya. Malaikat Jibril dekati dia. Wahai buruk, kawan-kawanmu yang lain itu semuanya bahagia, senang luar biasa. Mereka itu lincah, lari-lari kecil ke sana kemari karena girangnya, gembiranya, sukarianya. Kenapa Anda susah sendiri? Barangkali Anda tidak makan, tidak tidur, tidak minum dan sebagainya. Apa yang Anda susahkan? Ia selalu menangis. Dijawab oleh buruk, saya melihat tulisan di atas pintu sorga, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya melihat itu. Kalau tulisan yang barisan pertama, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu sudah wajar. Yang saya sekarang kagumi, siapa orangnya, mempunyai nama Muhammad, barisan itu sejajar dengan nama Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Siapa orangnya dia? Setelah saya membaca tulisan bahwa ada manusia namanya Muhammad, mulai dari itu saya tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau tidur. Saya rindu ingin ketemu dengan beliau. Wah,
nampaknya kebetulan ini. Kebetulan saya sedang mencari kendaraan beliau sekarang ini. Kalau begitu, akan saya bawa Anda ini menghadap beliau. Dibawalah. Setelah dibawa di hadapan baginda Rasul, bagaimana? Nampaknya karena gembiranya, ia lari-lari kecil di hadapannya, sudah tidak malu lagi. Kemudian dipegang lehernya oleh malaikat Jibril. Borok, tidak malu kamu itu. Kok lari-lari kecil di hadapan beliau? Tidak ada manusia sebelumnya yang mengendarai semacam kamu ini, yang paling mulia, lebih mulia daripada ini. Tidak ada, cuma sekarang ini. Diprotes, dimarahi oleh malaikat Jibril itu, mengucurkan air keringatnya keluar dari badannya. Malu, tertunduk kepalanya ini. Langsung ia ngikuti perintah baginda Rasul. Artinya, kalaulah kita ini ada di hadapan orang-orang terhormat dan sebagainya, kita itu tidak boleh sembarangan, harus sam'an wa ta'atan, mengikuti apa yang menjadi titahnya. Ya, otomatis kalau semacam saya ini menyampaikan hal yang semacam demikian, ya anda sekarang ini undur magilah wala tandur mangkola. Lihat apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini adalah Al-Quran dan hadis. Wala tandur mangkola. Jangan anda ini melihat orang yang bicara. Kalau melihat yang dibicara, wah siapa yang bicara ini? Ya cuma orang-orang NU kabupaten, orang peniraman, orang DT dan sebagainya. Anda merasa kecewa. Tetapi kalau sekarang ini melihat Al-Qurannya, melihat hadisnya, enggak. Anda tetap tetap semangat. Malahan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada Al-Quran dibaca, ini yang mengatakan Allah. Fastami'u, dengarkanlah. Wa ansitu, tutup mulut. Kalau ada Al-Quran dibaca, quri'a. Ini Anda yang mengaji nahwu ini berarti bina mabni majhul ini. Artinya bagaimana? Quri'ah dibaca, yang baca tidak diketahui. Tidak ada yang tahu yang baca ini. Pokoknya ada Al-Quran dibaca. Apakah yang membaca ini tua atau muda atau anak kecil, orang bodoh atau orang pintar dan sebagainya, yang penting Al-Quran itu dibaca oleh orang. Anda harus fastami'u, mendengarkan. Anda harus ansitu, tutup mulut, tidak boleh bicara, tidak boleh bicara. Kalau Anda ikut peraturan Allah, Al-Quran dibaca, Anda ini mendengarkan dan tutup mulut, la'allakum turhamun. La'alla ini biasanya bermakna mudah-mudahan. Akan tetapi ada ulama yang mengatakan kalau la'allah, mudah-mudahan, artinya biasa itu, kalau ada di dalam Al-Quran diartikan pasti. La'allakum turhamun, pasti kalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang kami hormati, ini pelajaran sekedarnya. Selanjutnya, ini singkat saja. Rasulullah sudah berjalan karena sudah diberi buruk berjalan. Berjalannya Rasulullah ini diperintahkan oleh malaikat Jibril, karena malaikat Jibril sebagai pengawalnya. Maka Jibril, Mikail sebagai pengawal di dalam perjalanan yang begitu jauh. Bagaimana sekarang ini? Berarti malaikat Jibril yang tahu, Nabi Muhammad tidak tahu. Berarti dalam perjalanan itu malaikat Jibril sebagai guru, Nabi Muhammad sebagai murid. Sekarang sebagai guru, malaikat Jibril turun, Muhammad turun. Berapa kali suruh turun dia? Muhammad turun, sholat. Turun, sholat. Turun, sholat. Turun, sholat. Sampai 4 kali. Akhirnya yang kelima kali sholat yang terakhir di Baitul Maqdis. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak pernah membantah. Turun, turun, sholat, sholat. Yang namanya murid mendapatkan perintah dari guru, apapun perintahnya, yang penting bukan maksiat, bukan larangan, bukan pelanggaran, harus menjalankan perintah daripada guru. Itu adalah murid.
Siapapun siapapun muridnya, siapapun gurunya, asalkan ada perintah dari guru harus sekarang ini dilakukan. Ya katanya lagu itu, man ana laulakum. Ada yang hafal ya? Ada yang hafal ya? Atau baca semuanya? Gimana kira-kira ya? Silakan, biar enggak ngantuk. Silakan. Biar enggak ngantuk. Silakan. Man ana laulakum. Terus gimana? Silakan. Sudah sampai di sini saja. Man ana laulakum. Siapa saya ini tanpa engkau kiai, tanpa engkau guru, tanpa engkau ustaz? Saya jadi apa kalau saya ini tidak ada engkau? Itu loh maksudnya. Saya menjadi orang yang semacam sekarang ini, saya sekarang dilantik ini ya karena engkau Pak Ustaz. Iya. Anda yang dilantik hari ini karena ada guru. Kalau tidak ada guru, ya tidak akan dilantik kita sekalian ini. Yang dilantik ini karena Anda punya ilmu. Anda punya ilmu ini karena ada guru, begitu loh. Bahasa yang lain itu, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andaikan tidak ada pendidik, tidak ada guru, saya tidak akan kenal Tuhan. Kita yang kenal Tuhan ini karena ada guru. Diberitahukan oleh guru, ini Tuhan kamu, yang kamu sembah begini. Nah sudah. Jadi sekarang ini turun Muhammad, turun. Sholat Muhammad, sholat. Tahu kamu di sini tempat apa ini? Tidak tahu. Inilah yang namanya Thaibah, Madinah. Kamu di kemudian hari akan hijrah, akan pindah di sini. Pergi lagi. Turun Muhammad, turun sholat. Setelah sholat, tahu di sini kamu? Tidak tahu. Disinilah yang namanya Madian. Madian itu suatu desa di negeri Syam. Tempat bernaungnya, berteduhnya Nabi Musa. Nabi Musa kelelahan karena dikejar Firaun, ada di sini. Berangkat lagi. Setelah berangkat lagi, turun Muhammad, turun. Sholat Muhammad, sholat. Setelah sholat ditanyakan malaikat Jibril, tahu kamu di sini? Tidak tahu. Inilah yang dinamakan Bukit Tursina, Gunung Tursina. Disinilah Nabi Musa menerima kitab Taurat. Berangkat lagi, kemudian turun Muhammad, turun. Setelah turun Nabi Muhammad ini sholat. Tahu kamu Muhammad? Tidak tahu. Disinilah yang namanya desa. Baitul Lahmin. Bahasa Arabnya Baitul Lahmin. Orang bilang ada Bethlehem. Jadi Bethlehem ini merupakan tempat kelahirannya Nabi Isa. Terus ini melakukan perjalanan lagi. Di dalam perjalanan itu banyak temuan. Di antaranya. Kemudian yang terakhir turun itu di Baitul Maqdis. Berarti sholat di sana. Setelah masuk ke Baitul Maqdis itu sudah banyak nabi, para utusan itu yang menunggu untuk sholat. Kemudian mereka itu siapa yang menjadi imam? Ternyata malaikat Jibril mengangkat beliau Nabi Muhammad untuk menjadi imam. Itu menunjukkan bahwa semua para nabi itu pemimpinnya adalah Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Untung kita ini menjadi umat Muhammad. Jangankan kita sebagai umat biasa, Nabi Musa ini ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi ini masih ingin menjadi umat Muhammad. Apa kelebihannya? Lahirnya belakangan, masuk surga duluan. Alhamdulillah. Kalau sembahyang ini, kalau kita wudhu biasanya ada yang terakhir itu watartibu, harus pakai urutan, kan begitu ya? Harus pakai urutan. Yang lahir pertama Nabi Adam bersama anak-anaknya mestinya masuk surga duluan. Kemudian Iblis terus
hampir terakhir ini Nabi Isa, baru terakhir ini adalah Nabi Muhammad. Ini enggak, Nabi Muhammad ini lahirnya dengan umatnya belakangan, masuk surga duluan. Alhamdulillah, ya Allah ya Rabbi Karim. Sudah, dari ini sudah 5 ya, dari sini 5. Apa namanya? Pertama itu Thaibah, Madinah, Madian, kemudian Tursina, kemudian Batul Ahmin, kemudian Sidratul Muntaha, Baitul Maqdis, Yerusalem. Sembahyang 5 kali. Sudah. Temuannya ini mulai dari ketemu jin ifrit yang pertama kali. Yang terakhir kalinya yang ditemukan ini adalah perempuan tua. Artinya bagaimana? Temuan 17 temuan. 17 temuan ini kemudian sembahyang 5 kali itu, ini berarti ada sinyal untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah ada sinyal dari awal, ini sudah ada petunjuk, berarti Rasulullah ini akan mendapatkan perintah sholat 5 kali ini sehari semalam, gitu loh. Karena tadi sholat Muhammad, sholat Muhammad, sholat Muhammad, sholat sampai 5 kali sholat. Kemudian yang 17 ini apa artinya temuan 17 ini? Berarti sholat 5 waktu itu berisi 17 rakaat. Zuhur 4, Asar 4, Isya 4, berarti 12, tambah Maghrib 3, berarti 15, berarti tambah subuh 2 rakaat, berarti 17 rakaat. Ini semuanya temuannya adalah apa namanya? 17 kali temuan. Ya, tentang temuannya ini banyak. Nah, hal yang semacam demikian inilah anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, marilah kita belajar bagaimana, untuk apa sholat. Kalau masih muda kita ini biasanya ya, buru kita ini, padahal apa namanya, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali semata-mata untuk ibadah kepada Aku. Lainnya ibadah tambahan. Coba sehari semalam berapa jam? Berapa jam sehari semalam? 24 jam. Saya menjadikan kamu, wahai manusia dan jin, semata-mata hanyalah untuk ibadah. Ibadahnya berapa sehari semalam 24 jam ini? Kan begitu ya? Ibadahnya berapa? Kalau seumpamanya sembahyang kita, sembahyang satu kali sembahyang cukup 10 menit. Terlalu lama, bukan cukup ya, terlalu lama ya. Sembahyang 10 menit terlalu lama. Terkecuali barangkali di masjid dengan wiritannya, begitu ya, dengan wiritannya barangkali. Karena kalau NU ini ciri-cirinya diantaranya habis sholat itu wiritan. Sudah. Kalau kita kumpulkan apa namanya, sekali sholat ini 10 menit tambah 2 menit berarti 12 kali 5 berarti 60 menit, baru 1 jam ibadahnya sehari semalam ini. Padahal Allah Ta'ala menciptakan kita ini untuk ibadah. Coba yang nengok HP berapa jam kira-kira? Begitu ya. Yang nengok HP berapa jam kira-kira ya? Kan begitu. Sholatnya baru 1 jam sehari semalam. Ini sudah sempurna, karena per sholat ini 12 menit. Ini sudah terlalu lama ini. Nengok HP-nya berapa? Ya Allah ya Rabbi Karim. Tidurnya berapa? Olahraganya berapa? Main-main yang hura-hura tanpa apa namanya, tidak ada artinya berapa? Ya Allah ya Rabbi Karim. Yang paling beruntung ini adalah Anda yang sedang belajar ini. Orang yang terbaik ada Rasulullah, kalau tidak salah ada yang mengatakan an-nasu alimun wa muta'alimun. Manusia ini cuma orang alim dan orang yang belajar, guru dan pelajar. Lainnya tidak ada apa-apanya. Alhamdulillah, berarti kita ini adalah manusia yang paling berharga. Manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan hari ini
Dan apa namanya, hari-hari tahun ini, masa-masa sekarang ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Artinya tafakuh qabla antara asa. Pandailah sebelum menjadi pemimpin. Kenapa harus pandai sebelum menjadi pemimpin? Fa idza ra'ista fala sabila laka. Kalau Anda sudah menjadi pemimpin, tidak ada jalan keluar lagi untuk belajar. Anda sudah menjadi pemimpin, sudah pandai menjadi pemimpin, paling tidak ini pemimpin rumah tangga. Ditambah dengan anak seumpamanya. Anaknya berapa seumpamanya? Kalau ikut KB barangkali anaknya 2. Pria, wanita sama saja seumpamanya. Berarti 4 orang. Artinya bagaimana? Kalau sudah menjadi pemimpin, Anda, apalagi menjadi kepala desa, apalagi menjadi bupati dan sebagainya. Nah, kamu dengan ibunya ada di sini. Saya masih akan sekolah dulu. Bagaimana kira-kira? Tidak ada. Saya akan belajar dulu. Tidak ada cerita itu. Kalau sudah menjadi pemimpin akan belajar, ini tidak mungkin begitu. Makanya sekarang ini kesempatan yang paling baik untuk belajar yang benar. Bagaimana kita ini memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang namanya organisasi semacam kalian itu, nampaknya kalau orang nggak tahu apa artinya organisasi, apa itu. Lebih baik belajar di pondok, di sekolah dan sebagainya. Ini adalah pelajaran yang langsung melihat dengan mata kepala. Ini yang paling berharga karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, langsung bersentuhan dengan sesama manusia. Kalau belajar buku ini bagaimana sekarang? Belajar buku membaca 10 kali. Lebih baik langsung sekarang. Kalau buku menceritakan tentang Pontianak, ya kan, tentang Pontianak, lebih baik kita ini datang ke Pontianak 1 kali 1 harian ini, keliling di Pontianak itu, lebih hafal berangkat ke Pontianak keliling 1 hari daripada cuma sekedar baca buku. Baca buku sekarang ini, Pontianak jalan ini ada di sini, jalan ini ada di sini, jalan ini ada di sini, dihafalkan itu 10 kali membacanya. Anda ke Pontianak, ya kan? Anda ke Pontianak 1 kali saja jalani. Ini jalan ini di sini ya. Di sini. Ini pengalaman ini. Jadi pengalaman ini lebih baik daripada cuma sekedar baca. Anak-anak sekalian, al-milhu ala qadri ta'am. Garam ngukur makanan. Kalau sekarang ini makannya sedikit, garamnya jangan terlalu banyak, asin nantinya. Artinya bagaimana? Ya ngaji juga begitu, Isra Mi'raj juga begitu. Harus ngukur, ini sudah capek dari pagi hari. Masa ini sampai panjang lebar ini saya kan capek dari pagi. Betul kan? Saya datang kemari ini juga begitu. Hanya mengikuti kemauan Anda. Saya suruh datang begitu. Karena kasihan kepada Anda. Saya sudah tahu ini capek ini. Capek ya, capek. Ingin segera pulang. Artinya kalau seumpamanya sekarang salam pembukaan langsung salam penutupan, itu insya Allah semuanya setuju itu. Insya Allah semuanya setuju. Tidak usah ditanyakan, saya ini wali. Iya, saya ini wali. Iya. Artinya saya ini sudah berpikir, kok teganya Pak Kiai ini memberikan ceramah panjang-panjang, saya ini capek. Pak Kiai ini tidak tahu Pak Kiai kalau saya itu capek gitu. Jadi barangkali saya hanya memberikan semangat kepada Anda. Semangatlah belajar, semangatlah berorganisasi. Nampaknya hura-hura, cuma manfaatnya besar sekali ini. Artinya besok bukan sekarang. Kalau sekarang tidak nampak dia, besok setelah Anda pulang, saya waktu dulu ketemu dengan ini, kawan dengan ini, atasan saya begini, marah-marah saya begini. Saya tertarik dengan itu. Ada yang namanya guru SD yang dipermasalahkan sampai sidang. Kenapa memukuli anak sekolahnya? Anda semuanya kan tahu. Setelah disidang di depan meja hijau sekarang ini, jadi sekarang guru itu, guru SD duduk sebagai pesakitan. Bagaimana? Setelah akan disidang, ternyata ketua hakimnya ini turun ke bawah
mendatangi orang yang menjadi pesakitan itu, cium tangan, cium kaki, minta ampun dan sebagainya. Orang itu terkejut, loh ada apa ini? Ada apa, ada apa, ada apa? Dia berterima kasih, mohon maaf Pak, saya terima kasih kepada Bapak. Kalaulah bukan karena Bapak, saya tidak akan menjadi orang yang seperti sekarang ini. Ya Allah, kalau bukan karena Bapak dulu garang sama saya, mukul sama saya, jadi saya belajarnya beneran. Kalau tidak ada Bapak, saya tidak seperti orang seperti sekarang ini. Jadi manfaatkan sekarang ini. Ada ketua, ada Pak Guru, ada penasihat, ada ini. Karena apa namanya, Anda sekarang, saya merupakan kebahagiaan saya. Karena Anda ini sebenarnya sekarang ini harus istirahat, begitu ya, harus istirahat. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda sudah mengikuti, sekalipun hanya hanya sesaat. Yang penting saya berharap kepada Anda, belajarlah dengan semangat. Masa depan Anda tetap menunggu Anda. Jadi Anda ini ditunggu. Mereka yang sedang di atas sekarang, kalau bicara soal giliran, yang namanya hari demi hari itu selalu berputar, ibaratkan roda. Yang duduk di ujung pimpinan sekarang, pucuk pimpinan, ini akan berputar turun. Yang di bawah naik ke atas, terus ini. Akhirnya ya turun ke bawah, yang paling terakhir. Yang di bawah itu akan ada di puncak di suatu saat nanti. Itulah giliran Anda di kemudian hari. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Barangkali demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ini akan memberikan andil untuk menjadikan Anda semangat di dalam belajar, semangat di dalam berorganisasi, amin Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada baik itu datangnya dari Allah, marilah kita ambil supaya kita menjadi orang yang baik, menjadi pemimpin yang baik. Kalau ada yang tidak baik itu keluar dari pribadi Muhajir Alwi, karena kebodohannya buang jauh-jauh, kubur dalam-dalam, supaya kita ini terselamatkan dari kehinaan di kemudian hari, amin. Wallahul muwaffiq ila waqtiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa katanya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, hamba-hambamu hari ini, detik ini telah menengadahkan kedua tangannya ke hadapanmu, ya Allah. Jadikanlah hamba-hambamu yang sedang dilantik, yang sedang digodok untuk menjadi calon pemimpin yang akan datang. Berikanlah ilmu pengetahuan yang banyak, manfaat, barokah, amin Allahumma amin. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu. Kami ini ya Allah besar karena guru. Mudah-mudahan guru kami yang telah menuntun kami, memberikan ilmu manfaat, jadikanlah guru yang menjadi husnul khotimah. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kami ya Allah menjadi bahan buah yang buahnya yang bisa diambil di hadapanmu ya Allah. Berarti merupakan ilmu yang sangat bermanfaat, yang sangat berguna di hadapanmu. Juga kami ya Allah, mudah-mudahan kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami semuanya menjadi orang tua yang bahagia di hadapanmu kelak kemudian hari ya Allah, amin Allahumma amin. Termasuk para pemimpin kami, wakil ibu bupati, termasuk ibu, termasuk para panitia dan sebagainya. Mudah-mudahan yang telah memberikan jasanya kepada kami ya Allah, menjadikan manusia yang semuanya mendapatkan ampunan ya Allah. Mudah-mudahan semuanya yang duduk di sini menjadi insan yang berguna, bermanfaat, menjadi orang-orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan yang sakit akan cepat hilangkan sakitnya oleh-Mu ya Allah, termasuk keluarganya, saudara Pak Lutfiadi yang keluarganya sekarang ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.